Los Santos sama Roxwood itu sebenarnya sekarang tuh situasinya lagi genting banget sebenarnya tanpa kalian tahu. Kalau misalkan kita diam aja, walaupun ini masalahnya dari government Los Santos, government Roxwood, LSPD dan Sheriff, secara tidak langsung ada impactnya juga ke kita. Dan kedepannya kalau misalkan kita diam terus, Moy, kalau kita misalkan lagi nongkrong di Roxwood atau apapun itu, kita terlibat war, kita nggak tahu kita bakal diapain di sana sama mereka. Karena udah ada ucapan kalau misalkan ada warga Los Santos yang ikut campur urusan Roxwood bakal ditembak mati. Keluar semua todong. 1, 2, 3. Put your hands up. Put your hands up right now. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Kita nggak bakal peduli sama aturan yang kalian buat, yang kalian udah rancang apa segala macam. Kalau memang kalian membutuhkan perlawanan, kalian mau self defense, itu terserah kalian. Ya mungkin perang antara Los Santos sama Roxwood bakal pecah. Ini suara gue kedengeran sampai semua nggak? Gak usah pakai suara 3 biar nggak kedenger juga. Kedengar kan semua? Aman. Dengar Pak Cik. Thank you banget Blacklist for coming here. Tujuan gue ngedatengin kalian ke sini, invite ke sini, ada sesuatu hal yang harus gue sampaikan ke kalian buat gimana caranya kita buat bantu Los Santos ke Roxwood. Los Santos sama Roxwood itu sebenarnya sekarang tuh situasinya lagi genting banget sebenarnya tanpa kalian tahu. Setelah gua kuak beberapa informasi, ternyata pihak Roxwood itu memang punya dendam pribadi awalnya. Awalnya sih dari LSPD sama Sheriff dulu. Dari mereka ngejalur ke geng. Kenapa ngejalur ke geng? Gua nggak tahu itu geng atau pilar. Yang jelas sekarang tuh LSPD emang lagi gencar-gencarnya cari JG. Dan Sheriff sama government Roxwood tuh nggak suka banget LSPD datang ke sana. Dan setelah gua kuak, ternyata Sheriff tuh buat ngajar LSPD tuh nggak sendiri. Jadi warga Roxwood tuh semua juga ikut, termasuk JG. Dan gue juga udah bikin kesepakatan sama polis kalau kita juga terlibat dalam hal ini. Kalau misalkan ada yang terbenak dari pikiran kalian kenapa kita terlibat dalam hal ini, kalau misalkan kita diam aja, walaupun ini masalahnya dari government Los Santos, government Roxwood, LSPD dan Sheriff, secara tidak langsung ada impactnya juga ke kita. Karena kalau misalkan kita diam, kita juga kan sering berkunjung ke Roxwood juga. Dan kalau misalkan kita terjaring kasus di sana, hukumannya pasti berbeda. Bukan hukuman Los Santos yang bakal kita dapat, tapi hukuman dari sheriffnya tersendiri, sama pasal atau undang-undang yang udah dibuat sama government Roxwood. Ya salah satunya tadi yang udah disampaikan ke Blacklist. Kita nggak tahu bakal dipenjara selama apa kalau misalkan kita ada war di sana. Jadi karena hal itu gak mau terjadi, makanya gue ngajak kalian semua gitu. Walaupun gak semua geng ya. Karena gue juga berpikir gitu, kalau misalkan semua geng gue ajak, gue ngelihat realistis aja gitu. Penduduk Roxwood tuh gak semajak Los Santos. Dan salah satu alasan kenapa warga Roxwood ikut juga yaitu mereka juga sadar diri kalau misalkan Sheriff sendiri yang berdiri tuh gak bakal bisa mempertahankan Roxwood. Maka dari itu 2 hari kemarin mereka tuh udah ngemantik gimana caranya Los Santos tuh yang duluan ke mereka gitu.
dengan cara kalau misalkan memang ada warga Los Santos yang ikut campur urusan Roxwood, itu bakal dihukum mati. Dan itu yang bilang government dari Roxwood sendiri, presidennya si Black. Dan setelah gua ngobrol sama bawahannya, penasehatnya Anthony Gerung, dia bilang dia bakal mempersiapkan perlengkapan senjata mulai dari udara sampai laut. Dan gue juga nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana, bakal sekeos apa. Tapi yang jelas semakin chaos semakin menyenangkan kayaknya. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada sih. Aman. Gue takutnya kalian ada pertanyaan yang ada di benak pikiran kalian, mending tanyain aja di sini, biar nggak ada miskom ke depannya gitu. Aku cuman ininya aja sih. Tujuan kita ngebantu pemerintah kota itu kesana itu apa itu aja. Gimana Moe? Ini kita ngelakukan ini kan pasti ada tujuan kan, bener kan? Yap. Itu tujuan itu doang. Karena kan aku kan nggak tahu. Tujuan Problem kita kalau ngelakuin, dengan sheriff. tujuan kita kenapa ngelakuin ini? Even kalian believe it or not, percaya nggak percaya ya, kita ngelakuin ini juga buat Los Santos gitu, bukan buat pribadi sendiri-sendiri. Mungkin untuk saat ini yang peka hanya beberapa geng yang ada di sini, belum semuanya. Dan kedepannya kalau misalkan kita diam terus, Moy, kalau kita misalkan lagi nongkrong di Roxwood atau apapun itu, kita terlibat war, kita nggak tahu kita bakal diapain di sana sama mereka. Karena udah ada ucapan kalau misalkan ada warga Los Santos yang ikut campur urusan Roxwood bakal ditembak mati atau dihukum mati. Itu presidennya sendiri yang ngomong, Moy. Oke. Dan kita Berarti juga mereka nggak mau nggak sadar kan ya, semua lu? itu terjadi. Iya. Aku berapa kali juga berdebat dengan mereka, karena mereka juga nggak peduli lagi. Yang nggak munafik atau apapun ya. Roxwood itu juga bisa merdeka sampai seperti ini. Setidaknya ada pengorbanan dari gangster kota untuk ngambil pulau itu. Ya kan? Yeah. Setidaknya pernah berkorban kita demi itu. Pulau itu kan dijanjikan untuk kita kan memang untuk bebas, mau ngapain aja kan. Emang kalau sekarang yang aku rasakan ya, setiap kesana itu diperiksa, kalau nggak ada jelas identitinya disuruh putar balik, makanya itu yang buat aku kesal ke sana. Makanya kenapa aku juga mau, karena memang aku pun memang ada problem sama mereka kan. Moy, Mungkin apa? kau ada koneksi ke government? Government mana nih? Kota lah. Ada sama Presiden Isti? Dibangun nggak? Gue nggak ada nomornya. Gue juga mau nge-guaranteed gitu. Nggak bangun ya? Gak bangun. Kalau bawahannya siapa, Moy? Supaya apa? Supaya kalau misalkan kita emang kepergok sama LSPD atau apa, senjata kita aman dan resource kita juga aman. Dan kalian juga nggak kena hukuman karena kalian juga pergerakan ini LSPD tahu atau nggak? tahu. Tahu kan? Tahu. Ya udah. Gue juga Kalau udah gua ngobrol gampang sama itu. beberapa deputinya juga. Gue udah ngobrol sama Archie juga, udah ngobrol sama Bobby juga, udah ngobrol sama Lamar juga. Yang ada di bagian kepolisian. Sir Bobby, Gimana? kita juga tahu kok apa yang sedang dirasakan sama LSPD sekarang. Kalian kesulitan banget kan cari JG? Oke. Dar, dari kemarin gue udah bilang kan, gue bakal cari informasi buat kalian. Gue juga bakal ngelakuin apa aja buat kalian. Tapi sorry to say, reminder, gue ngelakuin ini buat Los Santos, bukan buat LSPD. Oke. Tapi kalau memang misalkan Sir Bobby yang ngizinin, karena akses kalian udah kekunci banget di Roxwood, gak bisa nangkep JG. Hari ini gua sama teman-teman yang di belakang bakal cari JG dan gue bakal serahin ke kalian. Oke. Setelah itu?
Kalau misalkan kita terjadi apa-apa, kita udah ada dedikasi nih buat kalian. Tapi kalian bisa ngejamin apa sama kita? Kita nggak minta senjata, kita nggak minta ammo, kita nggak minta vest ataupun hal-hal yang lainnya. Tapi apa hal menarik yang bisa Sir kasih buat kita orang, buat ngeberesin masalah yang lagi kalian alamin? Mungkin aku bisa ngasih jaminan. Jaminan itu seperti apa? Mungkin pada saat kalian ataupun homies-homies kalian tertangkap di jalanan seperti kayak geng war segala macam, kita bisa melakukan pembebasan terhadap kalian ataupun homies-homies kalian. Mungkin itu sudah apa ya, bisa dibilang itu sudah cukup menurut saya untuk jaminan kepada kalian. Dari segi senjata dan juga charge itu tuh kalian terbebas akan hal itu. Bagaimana? Kuncinya 3: Trickster, Fortray, Blacklist. Oke. Jadi semua orang yang ada di Trickster, semua orang yang ada di Fortray, semua orang yang ada di Blacklist, sesuai dengan apa yang Sir Bobby ucapin. Bisa. Kita nggak minta duit kok, Sir. Oke. Kalau emang akses kalian susah buat ke sana, biar kita yang ngurus. Bisa. Berarti sekarang kita udah dapat izin dari kalian sendiri. Even kalau misalkan kita ada apa-apa, sebenarnya ada satu hal yang kelewat sama Sir Bobby itu. Apa itu? Kalau misalkan kita udah apes, ketangkap di sana dan diurus sama sheriff, kira-kira kalian bisa bantu kita nggak? Untuk masalah sheriff, kalau untuk masalah sheriff kemarin tuh apa ya? Sebenarnya kita kemarin tuh udah panas masalah sheriff terkait masalah wilayah dan juga authority kita mengambil suspek gitu. Jadi kemungkinan besar ya kita ini atau saya sendiri ini bisa membantu dalam segi ini sih, mengembalikan yang sudah dilakukan terhadap mereka seperti weapon kalian yang disita dan juga pengembalian charge-nya. Oke. Aman gak suara saya, Sar? Aman, aman. Oke kalau gitu. Kitanya juga enak, kasarnya juga enak. Iya. Sampai ini juga ke lamar. Oke. Kalian juga satu LSPD. Betul. Jadi nanti tolong sampein ke lamar kalau kita bakal ngelakuin hal ini. Dan kalau bisa, ada salah satu LSPD yang mantau gimana keadaan kita di sana. Kita bantu kalian, kalian bantu kita. Mutualisme aja sekarang. Iya. Simpel gini sih, kalian kan kalau masuk ke dalam itu kan nggak bisa kan? Betul. Mungkin kau kirim 2 atau 3 ikut sama kami nyamar seperti sivilian, menggunakan senjata-senjata evidence sitaan kalian. Oke. Jangan membawa identity polis atau apapun itu pada saat pengecekan. Semisalnya ada pengecekan biar aman. Oke. Tapi dia nanti standby di tempat lain biar bisa mantau aja. Yang bergerak biar kami, dia cuman untuk ngasih informasi ke kalian aja yang ada di kota. Oke. Gitu aja. Mudah-mudah itu, Sir. Dalam waktu dekat, kalian juga nanti bakal terlibat kok. Sama sheriff tapi. Kalian yang ngurus sheriff sama government-nya. Kita yang ngurusin tikusnya. Oke. Oke? Alright. Karena jujur kalau misalkan kita ngehantam sheriffnya nggak sebanding dan nggak sepadan juga menurut gue. Gue sama aja kayak ngajak bunuh diri orang-orang yang ada di belakang. Betul. Jadi kalian urus sheriff government-nya, gue urus tikusnya. Oke. Deal? Deal. So we make a deal right now. Thank you. Make a deal. Baik. Iya. Sabar. Lu gak bisa berharap orang. Gue juga berusaha ngeregroupin mereka.
Gue harus stand out, harus banyak ngomong di radio, info apapun dikasih tahu. Ini udah semua kan? Udah itu, sheriffnya di kantor itu. Di kantor semua. Ada sebagian nggak tahu ya, sebagian ada kuliah ada 5 sheriff itu. Kita pancing mereka keluar. Kita ke arah Tembakan di ini aja nih. ke arah dekat pom bensin yang ada LTD-nya tuh. Iya. Sambil ngecek. Kalau misalkan ada anak Randall Force yang apa ya, mencurigai atau apa, cuek aja dulu. Oh ya udah. Kita pancing tembakan di zona santai sih biar mereka keluar. Gak ada. Pancingnya enak di mana ya? Pancing tembakannya jangan di zona santai sih. Jalan santai biasa. Biasanya Lu di zona makin santai makin kan. di tempat yang aneh-aneh. Pancing tembakan ya, pancing tembakan dulu semua, beberapa peluru aja. Stop. Ji, wayo Ji. Gue gak bisa lihat. Gue masuk dulu sini. Ji, gue di mobil blacklist ya. Oke. Terus gimana sih? Kabar. Kurang sih kayaknya. Kurang kah? Segitu kurang kah? Gak ada pergerakan mereka nih. Gak gerak mereka, diam terus. Coba sebentar, kalian diam dulu di area zona santai. Gue mau ke sheriff dulu. Tunggu dulu bentar. Jalan ke sheriff dulu. Tuh dari sini aku nampak tuh sheriffnya tuh. Jalan sheriff. Ya, lihat reaction merekanya. Time no reaction bro. Sir. Ada penembakan sama penyanderaan di zona santai, sir. Maju dikit. Sir. Belok kanan. Putar balik. Kita pantau. Ini sheriff lagi mau stop. Ini sheriff udah mau menuju TKP. Sheriff turun. Langsung todong mereka. Todong ya. Iya. Terus sheriff resto itu. Gua tahu, maksudnya ke arah arah zona santai. Nggak ada. Kosong. Nggak ada. Mereka berada di mana itu, Mas? Sabar, no visual. Arah ke hotek. Ini anak Randall Force juga ada yang ikut. Tuh arah ke hotek kan. Arah ke resto bang Sid. Palangin. Sir. Sir. Keluar semua todong. 1, 2, 3. Put your hands up right now. Put your hands up. Get up on your feet. Put your hands up. Oh. Semuanya keluar, semuanya turun. AP-nya simpen atau aku tembak? AP-nya simpen atau aku tembak? 1. Oh. Hands up. Kami. Saya bisa berbicara sama sir siapa ini? Ya, no comment. Kenapa, Sir? Jangan di sini sih. Kalau dia di backup mati kita semua. Oke.
Mau dibawa kemana nih? Kenapa Sar? Kenapa? Dari orang-orang di sini, di sini, Ya Sar, kenapa? masuk ke mobil satu-satu. Ke gua nggak sih? Masuk mobil satu-satu. Bebas dimanapun, bebas dimanapun berada. Mobil sana, mobil yang putih, mobil yang hitam. Move, Move quick. Bawa ke ini aja kalau nggak water pump mau. Buat terowongan aja. Diam, Sar, diam. Don't do anything stupid or you gonna get fucked. Awas, nyemplung. Waterbomb di mana ya ada? Oh ini dia. Gak pernah bucin eker dari atas. Bisa dari sini, Sir. Saya nggak minta kamu berlutut. GPS body cam. Itu di luar. Sekarang saya tanya sama kalian. Muter-muter ya. Kalian ini punya body cam kan? Punya. Yang tengah? Punya. Trek. Cabut body cam kalian. Tepat di bawah sepatu kalian. Injek sekeras-kerasnya sampai hancur. Panic button kalian? Gak ada kami panic button. Setelah kalian pingsan, kalian tidak bisa mengirim sinyal ke sheriff yang lainnya? Gak bisa. Ini Sir siapa? Yang mana, Sir? Yang paling tinggi. Injek body cam kalian. Injek body cam kalian sampai hancur tiga-tiganya. Gak apa-apa, gak usah ditodong, takutnya ketekan. Udah, diinjek. Belum. Oke, udah saya lakukan itu. Sebelah sini nih belum nih. Tolong jangan sakiti dia. Oke. Saya yang paling tinggi di sini. Calm down. Ada mobil hitam ya di Hoptek ya. Aku lihat nih dari teropong. Injak body kamu. Injak, dia perintahkan injak. Injak Sir Fahri. Lu pakai file. Apa? Lu pakai file senjata lu. Tolong jangan sakitin anggotaku. Nah. Mirip kan? Kalau mau tembak aku saja, tapi jangan anggotaku. Biarkanlah mereka hidup. Nah. Halo. Gitu dong. Pintar. Kenapa? Diam, gak usah banyak maju-maju. Nanti Siapa kegetok ini? moncong kakak. Oke, aman. Ini siapa di radio? Satu hal Zara yang mau saya tanyain. Karena kalian bertiga, saya kasih kesempatan kalian 3 kali. Siapa di radio nih? Halo? JG, Lu siapa? sekarang ada di mana? Ender. Saya tidak tahu, Sir. Saya tidak tahu. Blacklist. 1, Kami aja mau patroli ya. 2. Di mana JG sekarang? Kan saya sudah bilang tadi, tidak tahu, Sir. 3. Tidak tahu, Sir.
Di mana JG sekarang? Kami tidak tahu. Kami berpatroli. Jangan sakitin mereka, sakitin Lambat aku itu. aja. Biarkanlah mereka hidup. Buka apa kamu? Godemon kan? Saya kasih kesempatan 3 kali lagi deh. Terus kalau misalkan kayak gini, mau sampai kapan kalian ada peperangan di sini? Terus gunanya kalian apa? Sebagai pajangan? Coba pikir baik-baik ke situ. Mau sampai kapan kayak ada peperangan kayak gitu? Kalau misalkan memang mindsetnya seperti itu, ya udah. Tambah warga Los Santos aja ikut perang di sini. Ini kan cuma peraturan sebentar ini apa? Istilah kata itu. Nah, cuman apa namanya itu? Lupa pula aku. Kayak ya ini cuman peraturan yang dibikin sebentar. Dan tahu sendiri kan, Rockset ini belum memiliki kepemimpinan. Jadi kami masih apa? Istilah itu masih membiarkanlah mereka warga yang di sini. Berarti kalau misalkan kalian kenapa-napa, literally kayak geng-geng yang ada di sini juga ikut bantu kalian gitu. 10-4. Oh enggak lah. Yakin? Ya. Even LSPD semua kalau misalkan nyerang ke sini semua? Ya, mungkin anak-anak saya juga pasti bantu. Itu inisiatif mereka sendiri. Kami nggak ada. Berarti benar kan? Apa asumsi saya? Ya, tapi kami tidak merasa meminta bantuan mereka. Dia sendiri yang inisiatif. Karena apa? Ini juga wilayah mereka. Mereka juga yang memerdekakan Rockset. Itu dia makanya. Kayaknya semakin chaos semakin menyenangkan deh. Kalau memang sampai besok kalian masih teguh dengan peraturan apa yang kalian buat. Gini deh, kalau misalkan kalian bertanya-tanya kenapa kita bisa melakukan hal seperti ini, karena dari segi kalian aja memberantas hal-hal yang seperti itu aja nggak bisa. Tahu nggak, barang-barang narkoba, barang-barang senjata, emo dan yang lain-lain yang ilegal tuh masuk kemana? Masuk ke Los Santos. Kalau misalkan kalian gak ngehandle, itu tuh masuknya ke warga-warga Los Santos yang nggak tahu apa-apa. Itu masalah bukan buat Los Santos. Kita ambil satu contoh, JG udah legit, mereka jual senjata, jual emo. Yang disuplai kemana? Ke Los Santos. Warnya di mana? Di Los Santos. Yang rugi siapa? Los Santos dong. Hal sekecil itu aja kalian diamin menjadi dampak yang lebih besar. Sampai kalian lupa orang-orang Los Santos juga bisa berbuat besar sama kalian. Ya mereka juga kan anak-anak Los Santos kan ini juga sering juga perang di sini. Ada sering kali aku tangkap mereka itu ke proses anak-anak, misal seperti TR. Ini bukan masalah tangkap menangkap dulu, sir. Bukan dari setiap geng yang war di Rockset, bukan. Inti dari permasalahannya tuh yang tadi saya katakan. Kalau memang kalian gak bisa nyetop JG, biar Los Santos yang ngambil alihnya. Kita nggak bakal peduli sama aturan yang kalian buat, yang kalian udah rancang apa segala macam. Kalau memang kalian membutuhkan perlawanan, kalian mau self defense, itu terserah kalian. Ya mungkin perang antara Los Santos sama Rockset bakal pecah. Gimana? Saya membela Rockset ini dengan harga mati. Jika memang itu, ya. Perlu saya kasih contoh gimana cara saya ngegertak orang-orang yang ada di sini sekarang. Saya tidak pernah takut sama kalian. Ingat itu.
Gak apa-apa. Walaupun kalian segini. Kita juga nggak perlu merasa ditakuti kok. Karena saya datang ke sini juga bukan sebagai pahlawan atau superhero yang harus ditakutin gitu, sir. Ada nggak? Dari awal kalimat saya datang ke sini ngobrol sama kalian bahwasanya kita ini harus ditakuti. Nah, kalau memang itu kalian jawabannya seperti itu, saya bakal tunjukin gimana cara kita buat ngegertak kalian supaya hal ini menjadi lebih menyenangkan. Pilihan. Gue kasih 20 detik deh. Diambil alih sama LSPD atau makin chaos? Saya tidak sudi membiarkan LSPD masuk ke daerah ini. Ingat mulutmu baik-baik ya. Saya siap mati untuk membela Rockshot menjauh dari LSPD. Tapi apapun itu, LSPD tidak akan masuk. Lagi masih ada saya di sini. Ingat itu. Oke. Saya bakal tunjukin sekarang gimana caranya kalian untuk kedepannya mengantisipasi masalah besar yang akan datang. Oke. Yeah, everybody all shoot them. Cari warga Rockshot yang lain. Cari warga Rockshot yang lain. Kita tembakin. Kita todong dulu aja. Kita todong dulu. Kalau memang misalkan mereka yang ngeluarin senjata duluan, it's okay.